Pemirsa, dimanapun siaran kami bisa ditangkap. Malam ini kita ketemu kembali dalam episode Pilkada. Kenapa takut? Sebelumnya aplaus dulu untuk Budi Cilok. Berjuang di tengah wabah. Lagu ini diciptakan oleh Dose Udaya. Pemirsa, di akhir pekan dan awal pekan ini kita atau media diramaikan oleh polemik pilkada apakah harus ditunda ataukah tetap diteruskan. Pilkada yang direncanakan akan berlangsung pada 9 Desember nanti akan dilakukan serentak di 270 daerah. Dan diantaranya 9 ibu kota provinsi. Namun di hari-hari terakhir ini angka lonjakan dari COVID-19 atau yang positif kena COVID-19 mencapai puncak-puncaknya. Hari ini terjadi penambahan 4.071. Kemarin malah memecahkan rekor. Dan dari seluruh Indonesia yang udah positif tercatat 252.923 orang dan meninggal dunia 9.837. Hari ini saudara kita yang meninggal ada 160 orang. Karena itu wajar kalau mayoritas rakyat meminta pilkada ditunda. Kami bikin polling pendapat atau ALC bikin polling pendapat dari hampir 8.000 peserta itu 91% minta ditunda. Hanya 9% yang setuju diteruskan. Tidak hanya itu, tapi organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, dan Komnas HAM juga menuntut agar pilkada ditunda. Namun sebaliknya dari pemerintah, dari juru bicara Presiden Fajrul kemarin menegaskan bahwa pilkada tetap akan diteruskan. Dengan alasan bahwa kita semua tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan juga banyak negara di dunia yang juga sudah melakukan pemilihan umum. Di antaranya Polandia, Korea Selatan, Suriah, Singapura, di tengah-tengah COVID-19. Dan karena itu keputusannya sampai saat ini adalah diteruskan. Dan tentu saja dengan protokol yang akan diatur oleh penyelenggara pemilu atau KPU yang sampai hari ini masih ditunggu. Karena itu pembicara pertama malam ini saya minta dari KPU. Ilham Saputra.
Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam, Bang Karni. Assalamualaikum. Bagaimana dengan KPU sendiri? Soalnya selain dari pemerintah, penyelenggara adalah KPU. Apakah memang sepakat untuk diteruskan? Ya, baik Bang Karni. Pertama-tama saya harus sampaikan terlebih dahulu bahwa KPU sudah pernah menunda penyelaksanaan pilkada, tahapan pilkada kita yang seharusnya dilaksanakan pada bulan September, kemudian kita tunda menjadi bulan Desember. Ketika itu ada beberapa opsi yang kami sampaikan kepada DPR dan pemerintah, yaitu bulan Desember, kemudian 2020, kemudian Maret 2021, dan September 2021. Nah, jadi penundaan itu pernah kami lakukan, walaupun secara undang-undang yang kita gunakan, kita menggunakan salah satunya adalah bahwa yang menjadi penanggung jawab dari keseluruhan penyelenggaraan pemilihan ini adalah KPU RI, sehingga pelaksanaan penundaan kami lakukan. Nah, setelah itu kami melakukan penundaan, kita kemudian memastikan juga kepada para pihak, kepada DPR, kepada pemerintah, dan juga kepada Satgas yang bertanggung jawab terkait dengan penyebaran atau kemudian pencegahan COVID-19 ini. Kita sudah berkoordinasi dengan mereka, dan beberapa kali kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan DPR. Kita sepakat untuk dilanjutkan pada bulan Desember, walaupun sebetulnya Satgas sudah mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu kapan ini akan berhenti. Oleh karenanya pelaksanaan pemilihan ini atau pilkada ini bisa diselenggarakan dengan menjalankan protokol COVID yang ketat. Nah, itu pertama. Kemudian kedua adalah kami juga memohon atau kemudian memintakan anggaran terkait dengan alat pelindung diri, Pak Karni. Karena penting sekali buat kami sebagai penyelenggara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam hal menyelenggarakan tahapan. Misalnya saja tahapan verifikasi calon perseorangan. Itu kami harus melakukan verifikasi door to door langsung ke orang-orang yang KTP-nya digunakan untuk mendukung pasangan calon perseorangan. Itu kami langsung verifikasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas kami, ya, dan juga door to door. Saya sempat juga ikut ketika di Kalimantan Utara, door to door memastikan bahwa kemudian para penduduk atau yang ada di DP 4 daftar pemilih potensial pemilihan itu bisa masuk ke dalam DPS dan nanti ditetapkan dalam DPT. Nah, itu sudah kami lakukan dengan protokol COVID yang ketat, dan juga seluruh petugas kami dibekali dengan alat pelindung diri, yaitu masker, kemudian juga face shield, ya, kemudian juga dengan sarung tangan, dan kemudian kita juga meminta kepada para penduduk jika tidak mengizinkan kami masuk ke dalam, coklit atau pencocokan dan penelitian bisa dilakukan di teras-teras rumah penduduk. Nah, ini sudah kami lakukan dan alhamdulillah tidak ada kendala laporan yang kemudian kepada kami yang mengatakan bahwa petugas kami ini terkena paparan COVID karena aktivitasnya di dua kegiatan tadi, ya. Dan saat ini DPS daftar pemilih sementara dari tanggal 19 sampai tanggal 28 September ini dipampang di setiap desa dan kelurahan agar kemudian masyarakat mengetahui apakah dia terdaftar dalam DPS daftar pemilih sementara ini atau tidak. Nah, kemudian kami juga menjalankan berapa kali prosedur COVID yang sangat ketat, terutama pada perekrutan petugas badan ad hoc kami, yaitu petugas pemilihan di tingkat kecamatan, ya, panitia pemungutan suara di tingkat desa. Ya, jadi ini juga kami pastikan mereka pertama kali harus melakukan rapid. Ya, rapid dalam artian kemudian ketika mereka mendaftar, mereka bebas atau ketika itu rapid masih digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak terkena positif COVID-19. Nah, semua itu kami lakukan dan bahkan di beberapa tempat yang memang sarana dan prasarananya untuk melaksanakan tes rapid tidak ada, itu kami berkoordinasi dengan dinas kesehatan di tiap daerah yang pilkada untuk kemudian mengeluarkan surat sehat atau surat tidak terkena influenza. Nah, itu salah satu cara yang kami pastikan dengan diperiksa oleh mereka.
Nah, jadi sebetulnya proses protokol COVID ini sudah kami upayakan sedemikian rupa dari awal tahapan. Dan juga ini disupport oleh pemerintah dalam rangka pengadaan APD-nya, ya, alat pelindung dirinya. Nah, kemudian dalam proses pencalonan juga demikian, ya. Ketika proses pendaftaran calon kemarin, di kantor KPU tidak ada pelanggaran. Ya, di kantor KPU kami tertib menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ini, memastikan orang yang masuk kita cek suhunya dengan termogan, ya, dengan batas suhu 37,3. Kalau 37,3 kita tidak perbolehkan masuk ke kantor KPU. Kemudian juga physical distancing, hanya beberapa orang saja yang bisa masuk kantor KPU. Nah, cuma kemarin yang terlewat adalah proses mereka datang ke kantor KPU. Nah, ini memang KPU dan Bawaslu tidak kemudian diberikan kewenangan untuk mengatur soal ini. Ya, nah ini juga penting untuk kemudian kami sampaikan bahwa KPU sudah menerapkan protokol COVID yang ketat. Nah kemudian Pak Karni, kami juga berikhtiar ya untuk kemudian melakukan memutus rekapitulasi di tingkat kecamatan yang juga berpotensi ya untuk kemudian banyaknya kerumunan, banyaknya massa pendukung yang ingin tahu tentang perkembangan perolehan suara mereka di tingkat kecamatan. Nah, pengalaman kita dari pilkada-pilkada, dari proses yang selama ini berlangsung, itu ramai. Sehingga kami sudah mengkondisikan dan memberikan usulan kepada Komisi 2 dan Mendagri untuk kita terapkan metode e-rekap. Rekapitulasi yang nantinya tidak lagi lewat ke kecamatan, tapi bisa langsung ke kabupaten untuk bupati, ke KPU kota untuk ke wali kota, dan gubernur untuk ke KPU provinsi. Sehingga celah untuk kemudian ada perkumpulan massa juga bisa kita hindari. Nah, kemarin juga ada kontroversi terkait dengan upaya dari KPU untuk mengumpulkan orang. Nah, sebetulnya PKPU 10, PKPU 6 2020 direvisi dengan PKPU 10 tahun 2020 adalah PKPU tentang bagaimana menyelenggarakan pilkada di masa pandemik COVID-19 atau di masa bencana non alam, ya. Nah, di masa bencana non alam ini bagaimana kita memperlakukan penyelenggaraan tahapan yang kita sampai nanti pemungutan dan penghitungan suara. Nah, di salah satu pasalnya memang untuk mengatur kampanye, kami juga sudah berkoordinasi ketika itu dengan DPR sebelum ada kasus atau ada tentang kontroversi tentang pendaftaran yang mengumpulkan banyak orang, itu kami sudah atur sedemikian rupa, ya. Jika kemudian ada tatap muka itu berjumlah hanya 50 orang dengan protokol COVID yang ketat. Kemudian juga untuk rapat umum itu kita berlakukan 100 orang. Tetapi ada kejadian kemarin sehingga menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa ini rentan sekali jika diberlakukan. Karena memang kami mengacu ke Undang-Undang 10 tahun 2016 yang mengatur tentang kampanye dengan kampanye lainnya. Ya, dan itu sudah diberlakukan, sudah dijalankan pada pilkada-pilkada sebelumnya. Yaitu pilkada 2015, pilkada 2017, dan juga pilkada 2018 yang melibatkan banyak orang pada rapat umum. Walaupun kemudian juga di PKPU 10 itu kami berikan syarat untuk berkoordinasi dengan satuan tugas yang kemudian bertanggung jawab terhadap tentang penyebaran atau kemudian meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Nah, itu sudah kami lakukan. Tapi kemudian mulai muncul pertanyaan-pertanyaan, mulai muncul agar kemudian pasal-pasal tersebut dihapus. Nah, kami kemarin bertemu dengan Komisi 2, salah satu rekomendasi dari RDP dengan Komisi 2 adalah kita menghapus beberapa pasal yang terkait dengan kerumunan orang. Ya, baik, saat ini kami sedang melakukan proses perbaikan PKPU tersebut agar kemudian nanti seluruh kampanye dihindari semaksimal mungkin untuk adanya kerumunan orang. Jadi bisa via daring, ya, via flyer, umbul-umbul, dan ada yang bisa kita sebut dengan alat peraga kampanye, APK. Nah, ini sedang kita kondisikan malam ini dengan berbagai pihak agar kemudian PKPU ini bisa segera dikeluarkan. Karena memang setelah penetapan
besok ya tanggal 23, dan kemudian juga pengambilan pengundian nomor urut pada tanggal 24. Mereka akan segera kampanye selama 71 hari. Nah, untuk mengantisipasi juga terulangnya kejadian kemarin dengan banyaknya kerumunan, tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan para pihak. Kami sudah mengirimkan surat kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Besok setelah pencalonan, setelah penetapan calon, segera dibimtek agar nanti dalam proses pengundian nomor urut tidak perlu hadir. Besok pun sebetulnya tidak perlu hadir karena memang pleno kita tertutup. Ya, pleno KPU terkait dengan penetapan calon itu tertutup, dan kita akan sampaikan via website ya atau via media lain yang nanti bisa disampaikan kepada tim pasangan calon. Nah, kemudian juga untuk pengambilan nomor urut kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, Bawaslu juga demikian, untuk kemudian memastikan salah satu pertemuan dengan Polhukam Mendagri dengan Sekjen DPP hari ini juga memastikan kepada Sekjen Partai, DPP Partai, untuk kemudian tidak mengarahkan massa dalam proses penetapan calon dan juga proses pengundian nomor urut. Nah, kemudian Bang Karni, kami juga sudah melakukan ikhtiar selain tadi e-rekap ya, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Ya, kami sudah melakukan simulasi bagaimana melakukan proses pemungutan penghitungan suara di TPS pada masa kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi kami sudah 3 kali melakukan simulasi atau mock election ya. Pertama kita buat di kantor KPU dengan melibatkan para pihak, kemudian kita lakukan di Indramayu, dan juga kita lakukan di Tangerang Selatan. Dan memang Bang Karni, prosesnya memang butuh waktu. Kenapa demikian? Pertama, kita menerapkan antrian yang memang jaraknya minimal 1 meter. Artinya physical distancing. Ya, nanti diatur oleh petugas kami, oleh pihak keamanan kami ya, untuk kemudian mereka bisa antri dengan jarak 1 meter. Kemudian di setiap TPS nantinya kita siapkan portable cuci tangan untuk seluruh pemilih bisa cuci tangan. Bahkan kami juga sudah menyiapkan masker sampai saat ini masih sekian 20%, untuk jika ada para pemilih yang tidak membawa masker. Nah, jadi ketika mereka masuk ya. Nah, sebelum itu juga kami pastikan formulir C6 nanti kita undang para pemilih tidak langsung semuanya, tetapi kita berikan jatah waktu kepada mereka, misalnya saja si A nomor induk sekian sampai sekian, itu jam 7:30 sampai jam 9. Kemudian dari jam 9 sampai jam 10 nomor induk sekian-sekian. Nah, ini nanti kita akan sosialisasikan dan memastikan mereka datang sesuai dengan formulir C6 yang mereka terima, yang akan dibagikan oleh petugas kami 3 hari paling minimal menjelang pemungutan suara. Nah, setelah itu kita pastikan mereka tidak boleh bersentuhan langsung dengan petugas kami yang juga menggunakan ADP lengkap, APD lengkap, ya. Nah, setelah itu kemudian mereka menunggu. Setelah menunggu, nanti mereka diberikan sarung tangan plastik, ya, sarung tangan sekali pakai untuk menhindarkan mereka dari paparan virus. Nah, setelah itu kita beri surat suara dimasukkan ke dalam bilik dan dicoblos. Nah, tapi juga Pak Karni, sebelum ketika mereka masuk, kita juga ukur suhu tubuh mereka. Jika suhu tubuh mereka ada yang mencapai lebih dari 37,3, maka kemudian kami siapkan bilik khusus. Jadi dia tidak ikut proses sama seperti yang lain. Kemudian kita mintakan bilik khusus yang agak jauh dari bilik-bilik lainnya. Kemudian yang bersangkutan setelah memilih kita perintahkan untuk kemudian kembali ke rumahnya. Nah, kepada pemilih yang suhu badannya normal, itu nanti setelah mencoblos, memasukkan surat suara ke dalam kotak, itu nanti akan membuka sarung tangannya yang sekali pakai tadi. Kemudian akan diteteskan tinta. Nah, di luar TPS juga akan kita siapkan portable cuci tangan untuk mereka mencuci tangan kembali agar kemudian dalam kondisi bersih. Bisa diperpendek, Pak Ilham. Diperpendek maksudnya. Ya, baik.
Jadi sebetulnya KPU sudah merancang sedemikian rupa ya untuk kemudian proses penyelenggaraan pilkada ini sesuai dengan protokol COVID-19, Bang Karni. Dan itu sudah kami koordinasikan dengan pemerintah dalam hal ini Mendagri dan juga DPR dalam hal ini Komisi 2. Demikian Bang Karni. Pak Ilham, itu kan detail sekali secara teknis bagaimana menyelenggarakan. Tapi kenyataannya waktu pendaftaran kemarin saja itu berkerumun. Dan ada puluhan calon yang juga sudah positif. Sampai hari ini 13 masih dianggap positif. Bagaimana kita bisa menjamin sampai ke desa-desa semua protokol tadi bisa dilaksanakan dan memang ada sarananya untuk itu. Baik. Setelah kejadian pendaftaran kemarin, kami berkoordinasi dengan para pihak, dengan Mendagri dan juga dengan DPR, bahkan juga dengan pihak kepolisian, untuk kemudian memastikan ya dengan menggunakan aturan apa kita mengatur soal ini. Karena KPU dan Bawaslu terus terang saja dengan konstruksi undang-undang yang ada sekarang, KPU Bawaslu tidak punya kewenangan untuk kemudian melarang proses mereka datang ke KPU untuk mendaftar ya. Juga termasuk yang konser-konser kemarin, Bang Karni. Ya, izin perizinan untuk konser itu bukan di KPU. Ya, izin keramaian itu bukan di KPU. Tetapi kami kemudian mengatur sedemikian rupa ketika proses dalamnya. Nah, evaluasi dari kejadian pada tanggal 4 sampai tanggal 6 September kemarin, kemudian kita berkoordinasi ya. Nanti salah satunya adalah di Komisi 2 meminta KPU, Bawaslu dan Mendagri untuk membuat aturan atau membuat semacam kesepakatan bersama siapa yang bisa menindak ini. Nah, kemarin Bawaslu sudah mengatakan bahwa ini bisa ditindak menggunakan undang-undang darurat kesehatan misalnya saja, ya, yang tidak boleh mengumpulkan massa sekian banyak. Nah, kemudian juga polisi juga akan menggunakan tentang izin keramaian, ya, dan lain sebagainya. Prinsipnya nanti masing-masing pihak akan melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ya, tetapi makanya salah satu rekomendasi yang lain adalah rekomendasi untuk merevisi PKPU kampanye yang berpotensi ada pengumpulan massa. Walaupun sebetulnya jumlah massanya ini sudah kita atur berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Tapi karena kasus kemarin ada kekhawatiran ini bisa kemudian melanggar physical distancing dan juga protokol COVID-19. Nah, jadi kami juga sudah mengarahkan seluruh aparat kami, seluruh satker kami untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga dengan Bawaslu agar kemudian bisa menjalankan proses penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kemudian berimplikasi terhadap penyebaran virus COVID-19. Nah, jadi seperti itu Bang Karni. Jadi seluruh aparat sudah aware ya dengan kondisi saat ini ya. Nah, memang yang jadi kendala adalah apakah bisa pelanggaran-pelanggaran seperti itu yang tidak diatur dalam konstruksi undang-undang kita sekarang untuk menindak dari Bawaslu misalnya. Ada pelaporan ke Bawaslu. Apakah bisa via Gakumdu atau tidak? Nah, ini kan harusnya bisa langsung ke polisi misalnya saja. Karena yang namanya Gakumdu adalah pelanggaran terhadap proses pemilihan. Nah, ini tentu saja. Nah, terkait dengan beberapa yang saya sampaikan tadi, ada yang memang agak terganjal pelaksanaannya dengan undang-undang yang sekarang, Bang Karni. Ya, misalnya saja upaya kami melakukan e-rekap. Tetapi dalam undang-undang sekarang, rekapitulasi perolehan suara di tiap kecamatan itu masih bisa dilaksanakan dan masih wajib dilaksanakan. Sehingga proses rekap kami ini agak sulit untuk kita lakukan proses dari TPS langsung ke kabupaten atau kota media atau ke provinsi. Nah, kemudian tadi dalam simulasi kami ya menerapkan protokol COVID yang sedemikian rupa pada pemungutan dan penghitungan suara juga berimplikasi dengan berpanjangnya waktu. Nah, di undang-undang sekarang ini ya juga sudah disebutkan secara detail waktu pemungutan dan penghitungan suara pemungutan suara di TPS itu jam 7 pagi sampai jam 1.
Nah, berdasarkan simulasi kami, ini hanya bisa menampung sekitar 300-an orang. Nah, kalau kemudian kami mengusulkan untuk ditambah waktunya sampai jam 3 atau jam 4 sore, nah mungkin protokol yang sudah kami sampaikan tadi, sudah kami rancang ini, bisa betul-betul berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, tidak ada kerumunan, dan mampu untuk kemudian meminimalisir bahkan meniadakan penyebaran COVID-19 di masa menjalankan tahapan-tahapan pilkada yang ada. Baik, Demikian Bang Arya. Iya, terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa.